Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyu shadiqu wa'dul amin. Amma ba'd. Pemirsa Yasni TV dimanapun berada yang saya muliakan, pertama dan utama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah di pundak junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pemirsa Yasni TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Berdasarkan kepada ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka berhenti sejenak, menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak minum, serta menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu syahwatnya pada siang hari di bulan suci Ramadan ini. Walaupun makanan dan minuman itu miliknya sendiri, diperoleh dengan cara yang halal serta halal pula zatnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan ini semuanya kepada orang-orang yang beriman, agar orang-orang beriman terhindar dari sifat-sifat al-wamah, di mana sifat al-wamah ini sifat yang terlalu mencintai dunia secara berlebih-lebihan, akan tetapi dia lupa kepada pencipta dunia. Hadirin rahimakumullah. Selain itu, seruan perintah puasa juga mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar merasakan bagaimana orang-orang miskin kelaparan, agar orang-orang yang beriman memiliki rasa dan perasaan bagaimana anak-anak yatim kekurangan makanan, agar orang-orang yang beriman merasakan bagaimana orang-orang terlantar kesulitan untuk memperoleh sesuap nasi. Kemudian dari rasa itu diharapkan tumbuh sifat-sifat kasih, sifat-sifat penyayang, lalu muncul pula sifat dermawan kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah. Pada bulan suci Ramadan ini, umat Islam bukan hanya dituntut untuk menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi banyak indikator-indikator cinta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan pada hamba-hambanya sebagai bentuk Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Untuk memperoleh janji-janji cinta Allah kepada hambanya itu, maka ada syarat yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya yang beriman, agar hari-harinya di bulan suci Ramadan ini tidak berlalu begitu saja bagai air di daun keladi. Janji cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya di bulan suci Ramadan ini telah lama dituangkan di dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, awalu sahru Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Yang artinya, hadis di atas menjelaskan bahwa awal bulan Ramadan Allah menjanjikan akan menurunkan rahmat. Kemudian pertengahan di bulan suci Ramadan Allah berjanji akan membagi-bagikan ampunan dan maghfirah kepada hambanya yang terkasih. Allah kemudian pada akhir Ramadan Allah berjanji akan memberikan fase kebebasan dari api neraka atau itku minanar. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimanakah cara kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
di awal bulan Ramadan itu? Yang pertama, kita harus beriman. Semua aktivitas ibadah kita di bulan yang suci ini kita kerjakan dengan landasan iman dan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada rutinitas ibadah kita yang tidak didasari dengan iman. Jangan sampai ibadah kita yang kita laksanakan karena keterpaksaan, karena ada unsur-unsur duniawi saja. Misalnya puasa, sholat, sedekah hanya karena malu dengan mertua. Kemudian laksanakan kegiatan-kegiatan ibadah yang berharap hanya dengan pujian dari manusia. Ibadah yang begini tidak memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus taat kepada perintah-perintah Allah dan taat pula kepada perintah-perintah Rasulnya. Ati'ullahu wa ati'ur Rasul. Dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan rahmat Allah di awal bulan Ramadan ini, maka kita harus menjadikan rahmat itu sebagai sifat dalam diri kita masing-masing. Rahmat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni rohimah, yarhamu, dan rahmatan. Memiliki makna yang beragam. Kadang diartikan sebagai kasih dan sayang, kadang diartikan sebagai cinta, dan kadang diartikan sebagai kelembutan hati. Yang jelas, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah gabungan dari sifat-sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memperoleh rahmat Allah, kita harus selalu bersifat pengasih. Untuk mendapatkan rahmat Allah, maka kita harus bersifat penyayang terlebih dahulu. Tidak mungkin Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang hatinya tidak memiliki cinta kasih kepada sesamanya. Tidak mungkin pula Allah akan memberikan rahmat pada orang-orang yang dalam hatinya kosong dari rasa sayang. Nah, begitulah. Oleh karena itu, ketika kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan kelembutan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mencontoh sifat-sifat Allah tersebut di dalam diri kita masing-masing. Itulah janji-janji cinta Allah kepada kita, hambanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian untuk memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus banyak iktikaf, sembari beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Kemudian selanjutnya, setelah kita beristighfar, mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan dan kita perbuat pada masa lalu. Dalam diri kita berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat yang telah kita laksanakan. Dalam diri kita berjanji untuk tidak melakukan lagi kemaksiatan dan kesalahan pada masa lalu, sekaligus berusaha untuk memperbaiki sikap diri menjadi lebih baik lagi berdasarkan nilai-nilai Qur'ani. Untuk memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersifat pemaaf, menjadikan pemaaf sebagai identitas diri agar terhindar dari kesombongan dan dendam kesumat di dalam hati. Pemirsa yang mulia, bagaimana Allah akan menurunkan ampunan pada hati-hati yang penuh kesombongan? Bagaimana Allah akan menurunkan ampunan jika di dalam diri kita masih ada daki-daki dendam? Tidak mungkin. Maka buanglah sifat dendam, sifat sombong, sifat ingin menang sendiri, egois, kemudian sifat tamak, sifat rakus, supaya Allah turunkan maghfirah kepada diri kita di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa, kemudian janji-janji cinta Allah yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan adalah fasi'idku minan nar, yakni pembebasan dari api neraka. Bagaimana cara kita meraih janji itu? Nah, kita harus banyak membaca Al-Quran dan berusaha memahami isi kandungan Al-Quran, serta menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, seakan-akan Al-Quran itu adalah software yang tertanam di dalam jiwa kita, yang tertanam dalam diri kita, yang mampu menggerakkan denyut jantung yang mengarahkan kepada desiran-desiran darah
yang kemudian mengatur kerja otak, mengatur kerja hati, sehingga semuanya perbuatan dari organ tubuh kita ini merupakan aplikasi daripada nilai-nilai Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian kita akan mampu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Inilah pemirsa yang bisa saya sampaikan, hikmah daripada bulan suci Ramadan, bahwa di bulan suci Ramadan itu kita bukan hanya diperintahkan untuk berlapar-lapar saja, bukan untuk berhaus-haus ria, juga bukan hanya untuk ibadah-ibadah rutinitas, tetapi kita juga dianjurkan untuk mengejar janji-janji cinta Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.